Om Swastiastu. Setelah membunuh Vritrasura yang ternyata adalah seorang Bhakta Agung dalam wujud raksasa, Dewa Indra terkena reaksi dosa Brahmahatya, dosa membunuh orang suci. Wujud dosa itu berupa seorang wanita tua yang kulitnya penuh darah dan busuk. Kepribadian Brahmahatya itu terus mengejar Dewa Indra kemanapun beliau pergi. Dari cerita ini, kita dapat menyaksikan bahwa sesungguhnya para dewa pun tidak luput dari reaksi dosa apabila mereka melakukan kesalahan. Contohnya adalah kesalahan kepada orang suci. Akhirnya, Dewa Indra memohon perlindungan kepada Dewi Laksmi yang bersemayam di danau Manasa Sarovara. Dewa Indra yang ketakutan masuk ke dalam air danau suci itu dan mengambil wujud sebesar atom. Beliau masuk ke dalam tangkai salah satu bunga lotus abadi di sana dan bertapa selama ratusan tahun. Beberapa kitab Purana menyatakan bahwa Dewa Indra bertapa selama 1000 tahun para dewa atau 360.000 tahun manusia. Selama Dewa Indra melakukan pertapaan di Manasa Sarovara, tahta surga menjadi kosong. Ada beberapa jenis surga sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Weda. Anda dapat menonton video-video Hindu Times Channel sebelumnya mengenai jenis-jenis surga ini. Dewa Indra adalah penguasa kerajaan Swarloka yang masih berada di alam material ini. Jadi sistem planet surga tempat Dewa Indra dan para dewa lainnya memerintah suatu saat akan dimusnahkan ketika akhir periode waktu semesta atau saat pralaya. Ada 9 kota besar di kerajaan surga para dewa, dan salah satunya adalah Amaravati, ibu kota kerajaan Dewa Indra. Amaravati adalah kota yang kemegahannya tak terbayangkan oleh manusia biasa. Kota tersebut bersama 8 kota yang lain berada di puncak gunung Meru Parwata. Uraian ini mungkin terkenal fantastis bagi sebagian orang yang tidak percaya. Akan tetapi keberadaan suatu yang nyata di luar jangkauan indria manusia sesungguhnya tidak bergantung antara percaya dan tidak percaya. Amaravati berarti tempat di mana tidak ada penyakit dan usia tua. Karena di kota itu tersimpan tirta amrita yang didapatkan oleh para dewa sebagai hasil pengadukan lautan susu. Barang siapa yang meminum amrita tersebut tidak akan terjangkit penyakit dan usia tua, serta akan memiliki usia yang sangat panjang. Walaupun pada akhirnya kehidupannya di surga akan berakhir ketika pahala seseorang habis setelah jutaan tahun lamanya. Menyadari bahaya yang akan mengancam apabila tahta Indra dibiarkan terlalu lama kosong, para dewa seperti Agni, Waruna, Wayu, Soma, dan para Wasu, Marudgana, Ribu, Wiswedewa, dan sebagainya, memikirkan siapa yang dapat menggantikan posisi Dewa Indra untuk sementara waktu. Dalam video Hindu Times Channel mengenai Manwantara atau pemerintahan alam semesta material, kita dapat memahami bahwa posisi Indra bukanlah seorang dewa saja, namun merupakan sebuah jabatan yang diganti setiap periode Manwantara. Apabila seseorang ingin menjadi Indra dan menduduki tahta Swargaloka, dia harus melakukan 100 kali Aswamedha Yadnya atau korban suci kuda tanpa kesalahan untuk Tuhan Sri Wisnu yang bersemayam di Dhruwaloka atau bintang kutub. Karena itu seorang Indra juga disebut sebagai Shatakratu atau dia yang melakukan 100 kali upacara korban suci kuda tanpa kesalahan. Karena tak ada satupun dewa yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Indra, para dewa utama berpaling kepada bangsa manusia. Tatkala peristiwa itu terjadi, bumi sedang berada pada zaman Treta Yuga, di mana para raja yang suci kerap melaksanakan yadnya-yadnya besar sebagai yuga dharma atau kewajiban agama yang berlaku di zaman-zaman yang berbeda. Pada zaman Kali Yuga yang tengah berlangsung saat ini, yadnya-yadnya yang besar sudah bukan lagi menjadi yuga dharma. Kewajiban agama yang ditentukan bagi manusia di zaman Kali Yuga adalah Harinam Sankirtan Yadnya, mengucapkan nama-nama suci Tuhan Sri Krishna. Raja yang tengah berkuasa atas planet bumi saat itu adalah Raja Nahusa. Berdasarkan silsilah raja-raja dalam kitab-kitab Purana, Nahusa adalah cucu Maharaja Pururawa,
seorang raja dari dinasti Somawamsa atau Chandrawamsa yang menikah dengan bidadari Urwasi. Putra Pururawa yang menggantikannya adalah Ayu, dan Ayu menurunkan Nahusa dan 4 putra lain. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di awal Treta Yuga atau sekitar 2 juta tahun lampau. Oleh karena itu pula tahta bumi kala itu dikenal dengan nama Tahta Pururawa Simhasana. Beberapa generasi setelah itu, saat Maharaja Hasti memerintah bumi, beliau membuat ibu kota Hastinapura sebagai ibu kota dunia, sehingga tahta kerajaannya sejak itu dikenal sebagai Tahta Hastinapura hingga zaman Mahabharata. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Masih banyak orang yang meragukan kebenaran sejarah Weda hanya karena lantaran berpikir bahwa 2 juta tahun yang lalu, manusia masih berupa kera Homo erectus yang berbulu lebat dan berjalan tegak. Setiap orang berhak mempercayai yang mana saja, akan tetapi apabila seseorang menginginkan catatan sejarah otentik menurut apa sesungguhnya yang terjadi, seseorang hendaknya mengambilnya dari Weda. Orang mungkin bisa berkata bahwa 1 juta tahun lalu, manusia berbentuk seperti kera berdasarkan temuan fosil tulang. Tapi pernahkah dia melihat kejadian sesungguhnya di masa lalu? Karena kitab suci Weda diturunkan dari sumber yang tidak pernah jatuh dan bebas dari 4 jenis kelemahan manusia, maka Weda adalah sumber yang paling layak untuk mengungkap kebenaran itu. Atas restu Resi Brihaspati, guru kerohanian dan pendeta di kalangan para dewa, dewa-dewa utama seperti para Aditya dan Wasu datang ke bumi untuk menemui Nahusa dan memintanya untuk menggantikan Dewa Indra di tahta surga. Apabila singgasana surga dibiarkan tetap kosong, para Asura akan dengan sangat mudah menyerang para dewa dan mengacaukan alam semesta. Nahusa pada saat itu adalah raja yang sangat terkenal di seluruh bumi, dan hanya beliau yang mampu melakukan 100 kali Aswamedayadnya tanpa kesalahan. Atas desakan para dewa, Nahusa rela meninggalkan tahta kerajaan Pururawa dan mengambil jabatan sebagai pengganti Indra. Peristiwa sejarah ini menggambarkan dengan sangat baik betapa kualitas manusia pada zaman lampau jauh lebih tinggi daripada manusia di zaman ini. Pada zaman-zaman sebelum Kali Yuga dimulai, para dewa berperang bersama manusia untuk melawan penjajahan bangsa Asura yang mengacaukan tatanan administrasi alam semesta. Maharaja Dasarata dari dinasti Suryawamsa terkenal dengan bala bantuan pasukan yang tangguh guna membantu para dewa memerangi armada pasukan Asura ketika zaman Ramayana. Kualitas manusia pada zaman lampau juga dibuktikan dalam catatan sejarah Weda. Di masa lalu, banyak raja yang saleh dari golongan manusia menikah dengan para bidadari atau apsara dari sistem planet surga. Keturunan-keturunan mereka akhirnya menjadi raja-raja yang saleh dan tangguh pada masa lampau. Bagaimana manusia zaman dulu memiliki rentang usia, kekuatan, ketajaman indera, kecerdasan, dan kesucian seperti para dewa dijelaskan dalam kitab suci Weda. Kitab suci Weda bagian Purana juga menjelaskan mengapa pada zaman ini kualitas manusia jauh merosot dan tidak lagi memiliki kualifikasi yang setara dengan para dewa. Semua itu berawal dari sistem pernikahan dan regenerasi menurut tata cara Weda. Dalam sistem pernikahan Weda terdapat upacara sakral yang disebut Garbhadana Samskara atau upacara penyucian benih sebelum hubungan suami istri dilakukan. Kini upacara ini dianggap sama dengan upacara magadong-gedongan yang dilakukan ketika kehamilan telah terjadi, padahal sesungguhnya tidak demikian. Garbhadana Samskara dilakukan sebelum pembuahan terjadi.
Umat manusia di masa lampau melaksanakan upacara sakral ini sebelum pembuahan dilakukan, sehingga kualitas manusia yang dilahirkan mencapai kadar satwika yang maksimal. Pada zaman modern ini, tidak semua orang mengetahui mengenai ritual Garbhadana Samskara, sehingga praktis upacara ini tidak lagi dikenal luas di kalangan umat manusia dan tidak dipraktikkan secara umum. Lebih buruk lagi, kini kehamilan bahkan telah terjadi sebelum upacara pernikahan dilakukan. Sangat disayangkan. Hal ini berdampak sangat fatal bagi kualitas manusia yang diturunkan. Semakin banyak suatu makhluk hidup memiliki jumlah pasangan kromosom, maka semakin cerdas dan kompleks makhluk hidup itu. Kromosom adalah untaian kode genetika yang terdapat dalam setiap sel yang menentukan sifat-sifat fisik makhluk hidup itu. Belakangan diketahui bahwa kromosom juga mempengaruhi sifat-sifat mental. Kuman yang kecil memiliki hanya beberapa pasang kromosom, sedangkan manusia memiliki 46 kromosom yang terbagi menjadi dua belahan yang berpasangan. Jadi terdapat 23 pasang kromosom dalam setiap sel manusia. Madhyasta sakala surasewa vasarado Jagannatha swami nayana patagami bhavatune Nilot palapada kamalan Rani Radhika walabang Yashoda Nandana Raja Janapalaka Jagannatha